Ingkang kula muliakan, wabil khusus Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Ghazali, Bapak Kiai Fatoni ingkang kula muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Ing sonten menika kita saged panggih malih setelah 1 tahun yang lalu kita kultum di Masjid Al-Ghazali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mara'a damiyun wi'an syarran min batnin." Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Bihasbibni adama ukulatin yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam untuk memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, namun jika ia harus melebihinya, fathulutun lidha'amihi, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Karenanya itu kita diperintahkan agar mengontrol makanan, bukan sekedar untuk memuaskan nafsu mulut dan perut. Tidak tamak asal makan saja. Ngapunten kula mboten patek bahasa Jawa. Kebiasaan bahasa Indonesia. Dados siam niki kita bersyukur diwajibkan puasa Ramadan niki untuk mengontrol kondisi kesehatan kita. Apa umpami betul wonten kewajiban poso, mungkin penyakit langkung kathah timbang sakmenika. Perlu kita ketahui bahwa di poli-poli, baik di puskesmas atau di rumah sakit, penyakit-penyakit yang banyak sekarang adalah karena yang disebabkan oleh perut atau makanan, mulai dari kencing manis, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, atau asam urat yang tinggi. Nanti ini ada pemeriksaan Mas Irsa yang akan meriksa satu, yaitu tensi, suhu tubuh, terus SPO. SPO itu untuk zat oksigen dalam darah, pemeriksaan kadar gula, puasa. Ini mumpung puasa jadi diperiksa lebih akurat. Pemeriksaan kolesterol darah ya lebih akurat lagi karena ini puasa, terus sama asam urat darah. Semua akan diperiksa, jadi 6 item: tensi, suhu, SPO2, gula, kolesterol, asam urat. Mulai dari sekarang nggak apa bisa boleh. Nanti yang paling rendah hasilnya ada hadiahnya, saya bawakan sarung. Hadiahnya yang paling rendah, nanti kadarnya yang paling rendah, berarti makannya tidak terlalu banyak. Berarti bukanya tidak terlalu banyak, sahurnya tidak terlalu banyak. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah berkata, ma'a anna qillatal akli min mahasin akhlaqir rajul, sedikit makan merupakan kemuliaan akhlak seseorang. Wa kathratal akli bidhihi, dan banyak makan adalah lawannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna syab'a yuthqilul badan." Karena kekenyangan memuaskan nafsu perut dan mulut membuat badan menjadi berat. Wa yuqsil qalba, hati menjadi keras. Wa yuzilul fatonah,
menghilangkan kecerdasan, wa yujlibun naum, membuat sering tidur dan lemah, wa yudhif anil ibadah, dan lemah untuk beribadah. Mari kita jaga pola makan sehat kita, karena ini adalah perintah agama kita yang mulia. Jadi kalau makan kekenyangan itu bisa menjadi berat, atau sekarang obesitas ya. Hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan karena belajar sebentar sudah ngantuk karena kekenyangan. Deres Quran baru dapat sak jalur, sak lajur sudah ngantuk karena kekenyangan. Membuat sering tidur ngantukan. Jadi kalau gula darah tinggi di dalam gula darah kadarnya tinggi, bisa sering ngantuk, gampang lemes dan males ibadah, males ngaji, males sholat, males tahajud dan lain sebagainya. Mari kita biasakan puasa. Selain puasa Ramadan, ialah puasa sunnah. Kalau badai langsung diperiksa monggo Pak Mas Duki, biar tidak terlalu lama. Monggo mulai dari tensi, nadi, SPO, kolesterol, asam urat, gula. Manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan mental. Monggo sedaya angsal badhe periksa pakai diskut ya. Wonten sedaya Pak. Kolesterol, asam urat, gula, SPO, tekanan darah, suhu tubuh. Mengontrol kadar gula darah. Manfaat puasa bagi kesehatan yang pertama adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa studi menyebutkan berpuasa dapat membantu mengontrol gula darah agar tetap stabil, sehingga bermanfaat untuk pasien diabetes. Selain untuk pasien diabetes, kita juga berpuasa supaya sehat, supaya gula darah kita stabil, tidak tinggi-tinggi amat. Yang kedua, menurunkan berat badan. Banyak orang yang sedang diet memilih jalan pintas dengan berpuasa untuk menurunkan berat badan secara singkat. Secara teori, tidak makan dan tidak minum memang dapat menurunkan asupan kalori yang masuk dalam tubuh, sehingga terjadi penurunan berat badan. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, ini pemeriksaannya pas puasa. Pas puasa, pas dicek kolesterol, asam urat dan gula. Menurunkan tingkat stres, melawan peradangan, meningkatkan produksi hormon baik, menunda penuaan dan memperpanjang usia, mencegah kanker, dan meningkatkan efektivitas kemoterapi. Bagi pasien-pasien yang kemoterapi, jadi kemonya lebih efektif dengan berpuasa. Membentuk pola makan yang teratur. Jika kamu memiliki kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, ada baiknya tetap berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum berpuasa. Meningkatkan fokus dan konsentrasi dan meningkatkan mood. Monggo Pak Win ya, baik semurid ini. Muridnya Pak Win. Gula darah apabila normal, tidak terlalu tinggi itu bagus. Jadi gula berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Gula juga membantu menjaga kinerja otak, melancarkan aktivitas fisik dan memperbaiki sel-sel tubuh. Manfaat gula bagi tubuh: menjaga kinerja otak, melancarkan aktivitas fisik. Jadi kalau gulanya terlalu rendah juga tidak bagus, di bawah 80 itu tidak bagus. Jadi lemas, ngantukan juga. Kalau terlalu tinggi juga tidak terlalu bagus. Jadi antara 80 sampai 120.
di bawah 80 juga hipoglikemi, jadi gulanya terlalu rendah. Di atas 200 juga gulanya terlalu tinggi karena kencing manis. Memperbaiki dan memelihara sel tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu mengatur keseimbangan gula darah, membantu mencegah pencegahan otot, membantu memperbaiki susunan hati. Konsumsi gula yang berlebihan, namun konsumsi gula yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan, seperti menyebabkan obesitas atau terlalu gemuk dan diabetes tipe 2 atau kencing manis tipe 2. Cara mengontrol asupan gula: batasi konsumsi gula tidak lebih dari 10% dari total energi per hari. Memperhatikan label gizi makanan, konsumsi buah-buah segar, rutin beraktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, istirahat cukup dan berkualitas. Terus selanjutnya adalah gula yang tinggi bisa menyebabkan diabetes. Cara mengurangi diabetes adalah nomor 1, mengurangi makanan manis-manis, mengurangi nasi, makanannya tidak terlalu malam, jarak antara makan dan tidur 3 jam. Terus gejala-gejala diabetes adalah 1, sering merasa lelah, sering merasa haus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, sering merasa lapar, jadi gampang lapar, gampang haus, dan ngantukan. Itu gejala-gejala diabetes, gejala-gejala kencing manis. Luka lama tidak sembuh, pandangan kabur, dan sering buang air kecil. Sering mengalami infeksi, itu sudah, kalau diabetesnya sudah terlalu lama, termasuk pada kulit, gusi, dan organ yang lain. Gus itu periksa. Mungkin perlu wangi biar selesai, bentuk kesannya selesai. Penyebab diabetes tipe 2. Jadi kencing manis itu wonten kalih, tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu mulai kencing manis mulai kecil. Jadi mulai usia 5 tahun 6 tahun sudah gulanya sudah tinggi. Tapi jarang sekali ada pasien yang gitu. Yang ada kencing manis tipe 2. Tipe 2 itu karena berat badan yang berlebihan atau obesitas, sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula dan karbohidrat yang tinggi, kurang beraktivitas fisik dan berolahraga, malas berpuasa, termasuk bisa menyebabkan diabetes tipe 2 atau kencing manis. Pengobatan diabetes tipe 2, penerapan pola hidup dan pola makan sehat, pemberian obat atau insulin. Diabetes tipe 2 tidak bisa disembuhkan secara total, tapi dapat dikelola, yaitu dengan diet atau puasa, dengan olahraga, dan dengan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah kolesterol. Fungsi kolesterol dalam tubuh yaitu membangun sel, memproduksi vitamin D, dan memproduksi hormon seks. Namun kadar kolesterol yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk pada kesehatan. Fungsi kolesterol dalam tubuh yang nomor 1, membantu membangun sel-sel baru, membantu produksi vitamin D, membantu produksi hormon seks, membantu produksi asam empedu untuk mencerna lemak, membantu melancarkan sistem pencernaan, membantu membangun jaringan tubuh,
membantu melindungi sistem saraf, membantu melancar sambungan antar saraf yang disebut sinap. Kadar kolesterol normal itu di bawah 200. Jadi kalau terlalu tinggi, kolesterol bisa menyebabkan sakit jantung, darah tinggi, atau kegemukan. Kemudian yang selanjutnya, ringkesan aja yang angel tidak sulit dipahami untuk orang awam. Fungsi asam urat. Asam urat itu kalau normal juga berfungsi untuk tubuh kita. Jadi asam urat adalah senyawa kimia yang diproduksi tubuh sebagai hasil pemecahan purin. Asam urat memiliki fungsi sebagai antioksidan dan membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh. Maksudnya asam urat memiliki fungsi sebagai antioksidan itu anti kanker dan membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi zat-zat yang menyebabkan kanker. Manfaat asam urat sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas, membantu mengurai purin. Masalah kesehatan akibat asam urat. Jadi asam urat kalau normal itu malah berfungsi untuk mengurangi kanker. Tapi kalau tinggi dapat menumpuk di persendian dan jaringan sehingga jadi linu, membentuk kristal urat seperti jarum di sendi atau di jaringan sekitarnya. Jadi di sendinya banyak kristal-kristal asam urat, jadi kalau untuk jalan sakit. Selanjutnya menyebabkan radang sendi, nyeri, pembengkakan dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kemudian kalau terlalu tinggi lagi, asam urat bisa menumpuk di ginjal, bisa menyebabkan batu ginjal karena asam urat larut dalam air. Jadi asam urat bisa masuk ke dalam ginjal. Kalau terlalu tinggi kadarnya, bisa menjadi batu. Untuk menghindari ya kita mengurangi makanan yang mengandung asam urat, minum air yang banyak. Rumusnya 30 kali berat badan. Umpama berat badannya 50, berarti kebutuhan airnya 50 kali 30 1,5 liter, tapi tidak boleh dingin. Kalau berat badannya 74 kali 30 berarti 2 liter. 2 liter lebih sedikit, tapi tidak boleh dingin 24 jam. Walaupun puasa diusahakan minumnya berat badan kali 30 mililiter. Kalau kata mawon ini kalau tak apa jenenge ngerewangi ini mungkin mboten bar, mboten betul. Kula pesen nek badhe dahar sing eco niku eling-eling wau. Hadis sing wau kula wacaken pertama niku supaya makme enggak terlalu banyak. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk oksigen atau untuk udara. Ngoten mawon nggih, mugi-mugi manfaat. Kula terusaken tak ngewangi irsa mriksa niki mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan besok. Kalau lapar ini. Untuk menurunkan kolesterol paling bagus apa? Olahraga. Olahraga. Dur. 2 kali. Tensinya 2 kali. Enggak dur ya? Kalian resep itu orang tinggi dan Oh, winggil. Yang gini kok. Biasanya darah nggak dur gitu. Biasanya kok namung 126. Oh. Ini kok Dicek mana ya? THR belum dulu. Terus mending THR belum. Beijing Senin. Beijing Senin tuh, betul. Nanti papa yang ini ya. Nanti aku. Oh yes, iya.
Oh, dhuwur nggih. Sing niki normal niki. Junior ini. Nggih. Junior Paiman. Oh, ada pakai cetikan aja. Bolanya Rifki. Oh iya. Mas Budi. Ya. Ceria. Biasanya kok 100. Terus Akhirnya isi bisa. Kok beda diparani? Nggih. Kamariku mana? Kamariku mana? Nggih. Nggih, Pak. Lek cekap lho. cekap pegawai apa kan? Jangan asam boy. Dan sini muncul. Kajian itu ceria, Senin ini jujur.
Tak wakil Pak. Lor. Mas Arif, bisa mojo. Mojo ya ono. Ayo,
Gue dengan aku aja lah bang.